Yang kami hormati Bapak Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Suryadi Suyuti, juga Bapak Edison Manurung, dan juga Bapak Ibu dari KMDT. Kami atas nama pimpinan HKBP dan yang melayani di kantor pusat HKBP Raja Tarutung ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota dalam perjumpaan kita di kompleks kantor pusat HKBP Raja Tarutung ini. Sekali lagi kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Bapak Wali Kota di sini dan juga didampingi Bapak Edison dan rombongan. Pak Wali Kota, saya pernah 2 tahun sebagai warga Yogyakarta. Saya sendiri menyaksikan betul bagaimana Yogyakarta itu sangat-sangat berkesan dalam banyak hal yang baik, terkhusus dalam hal toleransi umat beragama, bagaimana keramah tamahan luar biasa kami alami, dan sejak itu kami mengikuti terus perkembangan Yogyakarta. Dan sebelum Bapak Wali Kota sebagai wakil Wali Kota dan Wali Kota sekarang, kami ikuti perkembangan terus berkat kerja keras Bapak Wali Kota dan pemimpin-pemimpin di pemerintahan sebelumnya, bisa tetap merawat bagaimana Yogyakarta ini sebagai kota yang bisa menginspirasi kota-kota lain dalam hal toleransi umat beragama. Hal ini tidak terpisahkan dari apa yang kami tahu, bahwa Bapak Wali Kota sendiri lahir di tengah-tengah keluarga yang merupakan tokoh nasional, pernah sebagai rektor IAIN, pernah sebagai duta besar di berbagai negara, dan pengurus di Muhammadiyah. Jadi ayahandanya Bapak Wali Kota, kami tahu pastilah ketokohan beliau juga mengalir ke Bapak Wali Kota di sini. Kiranya kunjungan Bapak Wali Kota di Sumatera Utara, terkhusus di Kiara Jeni, merupakan kunjungan yang menyenangkan dan membawa hal-hal yang positif ke Yogyakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai ungkapan sukacita menyambut kehadiran Bapak Wali Kota Suryadi dan juga rombongan Bapak Ibu dari KMDT. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak semua. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Yang teramat sangat saya hormati beliau Bapak Om Piu Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, kemudian Bapak Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, lalu kemudian juga Bapak Kepala Persekutuan Koinonia, Bapak Dr. Donald Sinaga, kemudian Kepala Departemen Diakonia, Ibu Deborah Sinaga, kemudian yang juga saya hormati Ketua Umum Komunitas Masyarakat Danau Toba, Abang Edison Manurung, beserta seluruh rombongan KMDT, baik itu dari pusat maupun dari perwakilan Jogja. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para jemaat atau mungkin pengurus HKBP yang hadir di Raja Pontas Luman Tobing ini, Desa Pearaja, Kota Tarutung. Yang saya banggakan rekan-rekan kerja saya yang menyertai kehadiran saya di Danau Toba di Sumatera Utara pada hari ini. Baik Bapak, adalah sebuah kehormatan bagi saya dan rombongan bersebelas ini bahwa akhirnya saya ini kali pertama seumur hidup saya selama 58 tahun saya berada di muka bumi ini, saya baru menginjakkan kaki saya di Danau Toba. Baru saya melihat yang namanya Samosir. Baru saya bertemu dengan ini pengurus pusat ini HKBP ini, Opius Eporus HKBP, Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Saya sering ketemu dengan barangkali
turunan keberapa, jadi hierarkinya itu Kepala HKBP Jogja. Saya selalu ingat namanya karena namanya Panggabean gitu. Dan perlu kami sampaikan, gereja HKBP di Jogja itu sudah clear pajaknya, selesai sudah Pak. Dan juga kami bersepakat bahwa gereja HKBP di Jogja akan menjadi contoh bagi gereja-gereja yang lain yang menjaga lingkungannya agar asri, dan yang terpenting adalah bersih. Karena ibadah yang disertai lingkungan asri dan bersih, seperti halnya kita menginjakkan kaki di sini ini, itu akan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya dan memberikan daya tarik tersendiri bagi jamaahnya untuk selalu dan senantiasa melaksanakan kegiatan ibadahnya di HKBP. Jadi kami punya program itu, dan satu saat nanti Bapak juga kami mohon pas ke Jogja, tengoklah HKBP di Jogja ini. Kalau di Jakarta itu ada Masjid Istiqlal berhadapan dengan gereja katedral. Kalau di Jogja ini ada Masjid Syuhada berhadapan dengan gereja HKBP. Jadi contohnya tidak perlu jauh-jauh. Kalau contoh mengenai kebinekaan, kebersamaan kita dalam kawasan ibadah, di Jogja itu sudah terwakili. Bahkan ada gereja Katolik ada di sana. Jadi ada masjid, gereja Katolik, dan juga gereja Kristen. Ini kalau di Jakarta katedral cuma satu, ini kita 2 gereja Pak. Dan itu perlu saya sampaikan, tidak pernah ada konflik sosial apapun di antara ketiga bangunan rumah ibadat yang ada di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Bapak Pendeta Dr. Robertson Putar-Putar dan seluruh jajaran dari HKBP, saya ke Medan ini tentu Danau Toba ini masuk saya. Yang pertama adalah begitu saya sampai, saya bersyukur saya bisa sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat walafiat ini adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita upayakan. Kita semua yakin dan percaya bahwa sehat itu diupayakan, tidak datang dengan sendirinya. Seperti halnya kebahagiaan, orang bahagia itu nggak bisa datang dengan sendirinya, pasti diupayakan. Ada satu pihak yang mengalah, ada satu pihak yang harus dilakukan. Jadi itulah nilai-nilai dari kehidupan kita sehari-hari. Saya ke Danau Toba ini sekaligus di tempat yang terhormat ini, saya sekaligus mohon izin doa restu dari HKBP. Saya kesini bukan hanya untuk jalan-jalan, bukan hanya untuk melihat Danau Toba, bukan hanya untuk naik feri dari Toba ini ke Samosir. Tidak hanya itu, tetapi saya mohon doa restu kiranya bahwa mohon didoakan agar kami di Kota Yogyakarta ini nantinya kami mengembangkan apa yang kami sebut dengan kampung wisata. Kami ingin punya kampung wisata Tapanuli di Kota Yogyakarta. Sehingga yang kami ketahui dari seluruh warga Tapanuli ini adalah bahwa semangat belajarnya yang amat sangat tinggi. Saya punya sahabat namanya Adler Haimans Manurung. Saya kenal dia sejak jadi sebelum doktor. Tahun 90 sekian saya sudah kenal dengan Adler. Dia belajar lagi supaya doktor dari UI. Betapa bangganya dia mendapatkan gelar doktor di UI. Lalu kemudian dia belajar lagi sedemikian rupa sehingga dia mendapat gelar profesor. Nah, inilah salah satu hal empirik dari semangat belajar orang Tapanuli yang perlu saya sampaikan di Kota Yogyakarta. Kami di Kota Yogyakarta terkenal dengan kota pendidikan. Nah, saya ingin cerita kenapa Jogja dikenal sebagai kota pendidikan. Bukan hanya banyak sekolah, bukan hanya karena banyak pelajar siswa yang ada di Jogja, bukan hanya bahwa pelajar di Jogja berbondong-bondong ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Tidak hanya itu,
Tapi di Jogja inilah lahir tokoh pendidikan nasional yang kita peringati kelahirannya setiap tanggal 2 Mei, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Jogja dan dimakamkan di Jogja. Itulah kenapa Yogyakarta ini sampai kapanpun akan menyandang dirinya kota pendidikan. Mungkin kota lain menyandang kota pendidikan. Barangkali pun Tarutung ini satu saat, satu ketika bisa menjadi kota pendidikan karena semangat belajarnya tinggi. Cirebon, Bandung kota pendidikan. Tetapi saya rasa sulit meniru Jogja karena di sana tadi kota pendidikan itu karena lahirnya Ki Hajar Dewantara yang setiap kelahirannya itu diperingati secara nasional sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas itu memperingati lahirnya Ki Hajar Dewantara. Nah, sehingga Bapak tidak lain dan tidak bukan, semoga spirit belajar masyarakat Tapanuli ini tentu juga diikuti oleh semangat beribadah. Karena bahwa kita tidak hanya bisa pintar sendiri. Bagi kami di Jogja sebagai kota pendidikan, tempat Gajah Mada ada di sana, tempat SMA terbaik di Indonesia ada di Jogja. Tapi Pak, kami indikator positif KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya, kami mendidik itu ada saksinya, itu Kepala Dinas Pendidikan di sini Pak Budi Asrori. Kami mendidik itu tidak hanya membuat orang pintar, tetapi membuat orang menjadi santun. Smart is not everything, ya, tetapi santun adalah everything. Ya, ini orang berpendidikan itu sebagaimana peribahasa, padi makin berisi makin menunduk. Jadi sekian Bapak yang bisa saya sampaikan sebagai wujud. Saya berdiri di sini bukan kami menyampaikan semata-mata pidato, tetapi kami di sini sebagai wujud rasa syukur saya sudah sampai di Danau Toba, terlebih-lebih sudah sampai di kantor pusatnya HKBP atau headquartersnya HKBP. Perlu diketahui teman-teman saya dari Jogja bahwa tempat Desa Piaraja Kota Tarutung ini sudah eksis, HKBP eksis sejak tahun 1881. Ya, sejak ada pendeta bernama Dr. I.L. Nomensen yang namanya diabadikan sebagai nama hotel di sini, Sopo Nomensen ini. Luar biasa sekali, ini kota bersejarah. Tinggal kita semua, kita bekerja sama, Jogja dan Danau Toba ini, Jogja dan Tarutung ini, Jogja dan Tapanuli Utara ini, Jogja dan HKBP ini, bagaimana kita lebih mengenalkan lagi HKBP ini dari bumi tercinta kita Yogyakarta. Jadi saya selalu menyebut Yogyakarta is not my city, but Yogyakarta is our city. Jadi is my city is also your city. So kita kembangkan itu sebagai sebuah sinergitas nasional untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang hebat. Kita mulai dari persaudaraan kita, bumi Tarutung dan bumi Yogyakarta adalah satu tapi dua, dua tapi satu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, semoga Tuhan memberkati kita. Jadi yang saya hormati Bapak Wali Kota, juga semua teman-temannya, dan Bapak Ibu pimpinan HKBP di distrik-distrik, ada 32 distrik Pak di seluruh Indonesia, juga Bapak-bapak kawan saya pimpinan di sini. Hari ini kalau bahasa teologis kami Pak, ini hari Tuhan, karena sesuatu yang historis terjadi dengan kehadiran Bapak. Enak sekali, indah sekali mendengar bahwa pada saat Bapak baru pertama sekali menginjakkan kaki di bumi Tapanuli, Bapak langsung datang ke jantung hati dari HKBP, yaitu kantor pusat HKBP. Jadi luar biasa, ini merupakan penghargaan yang besar bagi kami, menambahi, melengkapi apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kami tahun lalu dan tahun ini.
pada tahun ini Ibu Menteri Sosial hadir di sini Pak. Karena itu izinkan saya pertama sekali mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak. Gedung ini seperti Bapak ungkapkan tadi sangat historis, karena di gedung inilah ditunjukkan adanya kerjasama yang baik di antara budaya lokal dengan Injil kekristenan. Ada kerjasama di antara raja dengan hamba-hamba Allah di gereja, sehingga membawa maju orang-orang Batak selama ini. Raja Pontas Lubang Tobing lah yang memberikan tanah ini untuk Nomensen yang datang dari Jerman. Sewaktu Bapak Wapres mau nyapres, beliau hadir di sini Pak. Kami doakan dan jadi dia terpilih menjadi Wapres. Mungkin nanti Bapak punya cita-cita yang lebih tinggi setelah wali kota, kami boleh doakan juga Pak, supaya berhasil. Tapi sampai 2024 kami akan doakan Bapak supaya sukses memimpin Jogja sebagai wali kota. Yang ketiga, kami sangat bangga mendengar wejangan dari Bapak tadi yang membahasakan ulang apa yang tua-tua kita dulu katakan, yaitu kalau orang Batak dengan orang Jawa bekerja sama, Indonesia akan cepat maju. Kan gitu Pak. Nah, ini Jogja dengan budayanya yang sangat halus, yang dalam, yang sudah berabad-abad, dipertemukan dengan budaya Batak yang mau maju, belajar dengan luar biasa cita-cita orang tuanya agar anaknya setinggi-tingginya terdidik walaupun dia miskin. Ini digabungkan kata Bapak tadi, sehingga bisa ada kerjasama di antara Tapanuli dengan Jogja, apalagi dengan usaha kita sebagai bangsa untuk memajukan bangsa ini dengan memanfaatkan Danau Toba sebagai sumber devisa negara bagi negeri kita pada waktu yang akan datang. Apa yang Bapak ungkapkan tadi luar biasa, merupakan nasihat kepada kami. Tidak hanya pintar, tapi satu lagi santun. Jadi karena itu adanya maksud Bapak tadi membuat kampung wisata Tapanuli di Jogja. Wah, ini luar biasa, ini harus kita sambut supaya terjadilah sinergitas pertemuan. Gak usah perkawinan kita pakai Pak. Pertemuan diantara dua karakter anak-anak bangsa yang kita butuhkan untuk Indonesia, yaitu pintar juga di Jogja pendidikan, tapi santun, lemah lembut, dan budaya orang Batak yang ingin cepat tercapai. Ini digabungkan, maka bangsa kita akan semakin. Inilah tradisi yang kita warisi. Apa yang Bapak katakan tadi mengingatkan kami kembali. Terima kasih untuk kunjungan Bapak. Warga kita di Yogyakarta dari dulu banyak yang belajar di sana, mulai dari S1 sampai setinggi-tingginya, juga yang bekerja, berusaha di sana ikut membangun Jogja sudah cukup banyak. Dan saya senang, kami senang tadi Bapak mengatakan bahwa di antara Gereja Katolik, Masjid Syuhada dan Gereja HKBP itu akan dijadikan cagar budaya yang mengajarkan pentingnya kebersihan, kenyamanan, kerjasama di antara anak-anak bangsa. Nah, ini juga penting kita garis bawahi untuk Indonesia yang sangat beragam itu, karena Indonesia ini merupakan anugerah Tuhan yang dicemburui oleh banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Dan karena itu Pak, kami menyambut hangat, berterima kasih untuk maksud Bapak melakukan hal itu. Dan kerjasama dengan Tapanuli Raya sangat penting, apalagi Bapak tadi katakan walaupun Jogja itu our city, kota pendidikan, Bapak juga berpikiran bahwa Tarutung juga harus kota pendidikan, karena banyak di sini orang-orang pintar yang harus keluar, padahal tidak semua bisa ditampung.
Oleh karena itu Bupati Taput di sini, Pak Nixon, sudah mencanangkan dan mengusahakan agar ada di sini Universitas Negeri Tapanuli Utara. Dan kami baru bertemu dengan Bapak Presiden di Istana Bogor. Kami juga memohonkan kepada Bapak Presiden supaya beliau menyetujui transformasi Institut Agama Kristen Nasional di sini menjadi universitas dengan tidak mengesampingkan pentingnya ada pendidikan agama. Jadi ini juga merupakan doa kami, Pak, karena kalau Jogja ikut bergerak, saya pikir nggak sulit. Kami tidak tahu, Pak, bagaimana membahasakannya ke Bapak Jokowi, tapi orang Jawa pasti lebih pintar menyampaikannya. Jadi kami mohon Bapak juga mendukung usaha Bupati kami di sini agar berdiri Universitas Negeri Tapanuli Utara supaya Danau Toba ini bisa lebih cepat memajukan, mensejahterakan warga HKBP. Kebetulan memang Pak Jokowi sayang sekali, Pak, kepada kami di sini. Beliau akan hadir juga nanti pada Sinode Agung HKBP bulan Oktober di sini. Kami akan undang beliau untuk hadir juga di piara ini. Jadi Bapak sudah lebih dahulu dari Presiden kita untuk hadir di sini. Jadi luar biasa. Itulah kedekatan dari Bapak Presiden dengan kami. Dan karena itu mari Pak bersama-sama kami mau titipkan anak-anak orang-orang Kristen Batak atau orang Batak juga yang belajar di Jogja. Kalau Bapak bisa agak nakal ke yang lain, ya ke anak-anak HKBP di sana kadang-kadang diundanglah Pak sekali-sekali makan gudeg supaya mereka makin merasa dekat dengan Bapak. Ya, yang terakhir yang kalau boleh kami mohonkan, Pak, saya dengar dari pendeta Panggabean yang namanya Bapak sebut tadi bahwa ada maksud warga kita di sana membangun gedung bina warga untuk mencapai apa yang Bapak maksudkan tadi, supaya budaya dari Jogja itu bisa diturunkan. Kalau anak-anak kita datang dari seluruh Indonesia ini belajar di sana, tidak bisa otomatis itu terjadi. Jadi ada maksud mereka membangun gedung bina warga. Kami mohon Bapak berkenan membantu agar izin untuk hal itu dapat diberikan, supaya pendeta kita Panggabean yang baru kami tempatkan di situ bersemangat untuk bersama-sama dengan Bapak memastikan bahwa budaya Jawa, Jogja yang sangat baik itu dapat terjadi. Saya mengalami itu, Pak, waktu saya masih kecil di perkebunan. Dari 100% teman saya, 93% orang Jawa. Makanya saya ada sedikit kelembutan saya karena dibantu oleh orang Jawa. Jadi teman-teman saya lain yang lahir di sini, bertumbuh di sini agak keras-keras, Pak. Saya hanya jawab lembut, dimarahi pun saya senyum saja. Tapi Tuhan lebih memberkati saya dari mereka karena saya agak lemah lembut belajar di kawan-kawan saya Jawa. Tapi karena saya udah lama keluar, omong Jawa ini wis lali. Iya, Pak. Udah lupa saya bahasa Jawanya. Jadi karena itu Bapak dan Ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatan ini. Di sini ada istri-istri kami. Ada istri saya, mohon berdiri nang. Ini ya. Ada istri Bapak Sekretaris Jenderal, ada istri Bapak Kepala Departemen Koinonia, ya. Dan di sini preses-preses kami yang membantu. Ada preses perempuan, Pak, pemimpin perempuan di HKBP itu hebat ini, dari Kumbang, Dolok Sanggul. Ada juga preses dari Siborong-Borong. Itu kecil orangnya, Pak, tapi pikirannya besar untuk menunjukkan HKBP. Ada juga preses dari Samosir. Nah, ini Samosir. Kalau ada yang perlu, Pak, beritahu aja dia, Pak. Nanti jalan akan dipersiapkan dari Bapak. Ini preses Samosir. Juga preses di Silindung ini Bapak Hasudungan. Di sini ada lagi preses dari Belige, Pak. Nanti mungkin Bapak ke Belige itu preses Samesehan. Ya, dan ada lagi kepala-kepala biro kami di sini. Ada lagi, ya, itulah kami di sini. Dalam waktu dekat mungkin saya akan ke Jogja, Pak. Kalau bisa kita ngopi di situ nanti, Pak, untuk memperdekat hubungan di antara HKBP dengan pemerintahan di
Kota Madya, Yogyakarta. Kami memang bangga dengan gubernur kita yang sangat nasionalis, yang memikirkan seluruh negeri, apalagi Bapak sangat berperan di Yogyakarta. Saya tidak tahu apa, saya masih ada lupa. Sudah semua saya katakan, sudah top katanya Pak. Jadi terakhir sekali, kami senang Bapak tidak menginap di hotel-hotel lain di sini, tapi menginap di Sopo Nomensen. Disebut Sopo Pak, tidak hotel, karena kalau hotel pakai pajak yang besar. Saya tidak tahu di kamar berapa. Kalau kamar Bapak menghadap ke lembah, ya, nanti Bapak lihat di atas lembah itu ada gunung, bukit. Itulah bukit di mana Nomensen bernazar dan memiliki visi untuk mempersembahkan hidupnya agar kekristenan tumbuh di sini untuk memajukan bangsa Batak. Kalau Bapak nanti melihat ke sana, bisa dapat visi baru Pak, untuk kota Yogyakarta yang maju, yang sejahtera, yang berperan besar untuk bangsa kita melalui pendidikan-pendidikan yang ditawarkan di sana. Sampai salam kami dari seluruh HKBP kepada warga Yogyakarta yang Bapak pimpin. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan Bapak di sini dan maksud-maksud baik untuk bekerja sama dengan semua para pemimpin kami di sekitar Danau Toba. Kami bekerja sama dengan badan penyelenggara Otorita Danau Toba, Jimmy Panjaitan, dan bekerja sama juga dengan Menteri Dr. Sandiaga Uno untuk memajukan daerah kita ini. Kiranya kehadiran Bapak menambah energi bagi Tapanuli Raya menjadi daerah yang dicintai oleh bangsa kita. Tuhan memberkati kehadiran Bapak di sini, dan kalau nanti ada waktu untuk minum kopi, kopi di sini enak-enak Pak. Ada dari Dairi, ada dari Humbang, dan di rumah Ipurus ada dari mana tuh? Kopi di rumah Ipurus dari mana? Ada dari Lintong Pak, nomor 1 di dunia. Jadi kira-kira begitu dari kami, kedekatan kita kiranya kita tumbuhkan. Sekali lagi salam dari seluruh HKBP yang bangga atas kunjungan Bapak, yang juga berharap Bapak membantu anak-anak HKBP yang belajar di Jogja untuk mengejar ilmu pengetahuan dan membangun bangsa kita menuju Indonesia maju pada tahun 2045. Koras Tuhan memberkati. Jadi memang sangat tepat ini di sambutan opung tadi dan memang Sekjen, bagaimana satu kebanggaan bagi kita di Jogja ada kampung Tapanuli nanti. Jadi semua jenderal yang ada di Jogja ya, kemarin saya panggil ya, berjanji Pak Wali Kota di atas mereka akan melaksanakan itu habis Lebaran. Dan kita undang pimpinan HKBP resmi untuk menyaksikan peresmian dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan nanti. Begitu Pak. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan dan mohon nanti kami diundang opung pada Sinode Godang apa? Ya, Sinode Godang katanya. Supaya hubungan kita semakin akrab. Terima kasih untuk Pak Tupak Siahaan ini, sutradara yang sungguh luar biasa menginisiasi pertemuan ini juga. Karena itu Pak, kami akan menyerahkan ulos kepada Bapak yang di dalam budaya Batak, dan budaya Batak itu sudah digarami oleh kekristenan. Itu menandakan pertama ucapan terima kasih karena telah bersahabat dengan HKBP, telah menjadikan HKBP teman Bapak. Dan kalau di HKBP sudah menjadi teman, itu harus didoakan, harus diberkati supaya hidupnya terberkati. Ulos ini juga adalah ulos doa. Dengan memberikan ulos ini kepada Bapak Wali Kota, kami seluruh HKBP mendoakan Bapak beserta jajarannya, semua hamba-hamba Allah di pemerintahan Wali Kota Madya Jogja. Kami doakan tentu Bapak sebagai pemimpinnya
Kami doakan agar kuat, sehat, berinspirasi, dan juga mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah doa dari ulos ini, Pak. Kalau HKBP memberi ulos, tidak akan ada usaha dari belakang menusuk dari belakang. Tidak ada. Itu semuanya sudah diungkapkan. Karena itu, Pak, kami akan ungkapkan sebuah kata peribahasa di budaya Batak, di dalam bahasa Batak, yang artinya kami berdoa kemanapun Bapak pergi, siapapun yang Bapak temui dan layani, kiranya Bapak menjadi berkat bagi mereka. Kira-kira begitulah dua kali ini. Di atas Batak teh. Nah, ulos ini sebelum saya sebut bahasa Bataknya, ulos yang sangat indah. Saya belum pernah dapat ulos seperti ini. Walaupun saya Porus, pergi kemana-mana. Tapi ulos seperti ini diberikan oleh Porus kepada seorang yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, dan kami doakan. Maka izinkan saya menyebutkan dalam bahasa Batak begini. Pinatikon hujur di topini tapian. Mana tu dia pe hamu wali kota nami mangalaka. Saya disima hamu nang akana jinu pangamuna dapotan parsaudian. Mati. Musik.